Halo, halo, halo. Apa kabar, Hen? Halo, baik. Koko gimana? Baik, 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 baik. Eh, ini lu udah balik ya? Nggak, apa masih di Jakarta? Udah balik. Ini kan Oh, udah di balik. Ponti, di Ponti. Balik di Ponti. Nggak, Hmm, kapan ke Jakarta lagi? belum tahu sih. Nanti Hmm. inilah. Mungkin nanti yang grand launching spot baru ya. Oh, oke, oke. Boleh, boleh, Nah, boleh. nanti Ntar kita 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 ketemu ketemu lagi. lagi. Iya. Iya. Hmm. Oke. Nah, wah ini gue lihat tuh di apa? Di kolom chat tuh banyak fans lu nih. Enggak lah. Ini banyak yang Eh, kecipratan datang ke sini aja. Mungkin salah arus kali. Kita kan gibah doang kan. iya, kita akan gibah ya, Hen. Iya, kita gibah doang. Oke, oke. So, mungkin gue nyapa-nyapa dulu ya. Jadi, Sip. teman-teman, selamat malam semua ya. Thank you udah ketemu. Kita ketemu lagi ya di live hot. Sorry, minggu kemarin tuh gue lagi ngurusin WPPE, jadi enggak sempat live ya. Nah, ini kita ketemu lagi di minggu ini. Nah, gue tuh baru ketemu, sempat langsung kenalan sama Hendy tuh pas di acara Sukor kemarin. Nah, itu baru benar-benar tahu, gue tahu Hendy Santoso, terus kan sempat dengar juga apa di, dan mungkin yang belum tahu ini, eh, Hendy Santoso kan aktif di grup SAG ya, kalau nggak salah ya, SAG kan ya, Ya, Sukor ya Under bareng bareng Susilawati kok, 2. Bareng bareng kok KMY. MY kan gitu. Heeh. Nah, jadi itu tahu, oh ini kok, oh ini Hendy gitu loh. Nah, akhirnya Mhm. gue baru ketemu tuh pas di acara Sukor, pas Iya, apa kemarin anniversary-nya yang di Sukor Cafe Rahasia Altira. Saham. Iya, Kafe Cafe Rahasia Rahasia Saham. Saham. By the way, Oh. gue bakal ke sana lagi sih hari Senin. Ntar gue mau live Oh, di Senin sana ya? lagi kan. Live Heeh. live ya? Ah, Iya, oke. iya. Soalnya udah Heeh. diajakin terus. Nah, Oh, oke. berapa lama sekali memang live di sana? Sebenarnya dari kemarin terakhir kita ke situ tuh, gue belum Hmm. ini, cuman mungkin bakal gue jadwalin sih, mungkin apa, 2 minggu sekali lah, atau mungkin seminggu sekali. Ntar lihat sih. Soalnya kan nggak terlalu ini juga, nggak terlalu repot juga. Oke. So, gimana Hen? Tradingan aman? Hari ini banyak surprise-nya. Banyak Ya, surprise. kita lihat beberapa ini kan, apa kayak beberapa bank-bank mini kayaknya ya dapat flow lah ya. Iya, iya, iya. Terutama Esa ya. Esa kan kita sempat Wih, ngobrol tuh kemarin. Gila. kemarin kita baru ngobrol loh. Itu which is kan Iya. tanggal 14 itu kan gua tanya, Heeh, Di, heeh. lu cover Esa nggak? Ada dia bilang. Wih, gua, Gua gua cuma 865 loh. gua kemarin kemarin gua masuk lagi pas Heeh. 800 900 gitu kan. Gua masuk lagi, habis Mm. itu dia kan sempat turun kan, tes 1000 turun, tes 1000 turun. Iya. Gue bilang, Iya. kayaknya ini masih kuat sih ini sih. Hari ini Mm. arah kan, ya sudah lah, Iya. hoki lah. Gila sih, mantap. Mm-mm. Oke, jadi teman-teman, nanti kita hari ini tuh kita akan ngobrolin soal trading system gitu. Jadi mungkin mungkin sebagian, mungkin udah tahu, mungkin juga sebagiannya belum tahu apa sih trading system. Nah, trading system itu sebenarnya apa, apalagi kalau kita sebagai apa, kita sebagai trader itu butuh banget ya, Hen. Maksudnya kita harus Betul. punya satu sistem. Even mungkin kalau bisnis kan, kita perusahaan punya satu sistem yang berjalan gitu. Nah, itu pun kita sebagai trader tuh harus punya ya namanya satu Mm-mm. sistem, apa, sebuah sistem lah itu untuk membantu kita untuk memanage tradingan kita gitu. Nah, sebelum kita akan ngobrolin soal trading system, gue pengen nanya-nanya dulu. Nah, Hen, kalau Mm-mm. lu lihat soal market saat ini kan, ini lumayan ini ya, Maret kan lumayan bagus nih. Ya, Februari, Maret yang notabene kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kan udah mulai turun tuh. ya. Nah, ini justru Februari Maret, gue kemarin ngomong ke siapa, gue bilang ini kayaknya Januari efek pindah ke Februari Maret deh kayaknya, ya nggak sih? Januari Jadi justru iya kan ya, rada Januari susah kan, melempem. Ya, ya melempem, justru ya. ngegasnya tuh Februari Maret ya, terlepas ya isu perang apa segala macem. Nah, Mm-mm. kalau lu lihat nih, April gimana, Hen? April. Hmm. Kalau menurut gua April market sih mungkin menurut gua dari flow flow asing ya.
kita lihat dari flow asing itu menurut gua masih satu tarikan lagi, satu Masih satu tarikan tarikan. lagi, satu tarikan lagi ke atas, baru habis itu turun dulu Kira koreksi, menurut lu baru target koreksi. ISG di mana? Kalau gua tarik by Fibonacci ya, Fibonacci Ya, kurang lebih itu 7.190 sampai 7.200, I think is possible. possible ya ya. Apalagi Possible, sekarang masih possible. apalagi sekarang kalau kita lihat itu kan di maintain ya. Maksudnya market tuh turun paling di level 698-an terus dinaikin Iya. tutupannya dinaikin lagi ke 7.000 terus Hmm. naik lagi ke 7.000 hari ini 7.060-an terus turun lagi ya. Jadi kayak kelihatannya tuh market sebenarnya lagi konsol ya. Iya, masih konsol. Masih Konsolnya pun konsolidasi. di atas ini kan, di atas Atlas ATH kemarin yang Iya, iya 7.018 benar. itu kan. Even hari ini ATH sih sebenarnya ya. Betul, cuman candlenya Iya, aku nggak suka. iya, iya. Doji. Candlenya kurang bagus. Bener, Berhubung bener. besok Jumat pula kan. Iya, bener. Mm-mm. Terus akhir bulan lagi. Enggak, Iya, hari hari ini, besok awal bulan. iya ya, Besok udah hari ini awal akhir bulan. bulan, besok Heeh, awal bulan. mm-mm. Ya biasa, nggak tahu sih ya April Mop ini berlaku di market atau enggak. Oh iya, besok April Mop ya. Iya. Oke, oke. Hmm, Jadi so far kalau menurut lu itu bakal ada satu tarikan lagi ke 7.140 sampai 7.200 lah ya. ya kurang lebih lah. Hmm, hmm, hmm. Kurang Oke, lebih masih menarik. masih ada satu tarikan lagi, baru nanti pelan-pelan nanti akan koreksi. Nah, lucunya technical Hmm, analysis ini mungkin Kohandi expert ya, karena udah lama. Nah, kalau kalau menurut Kohandi nih, ya kan menurut nah, Kohandi, ketika sesuatu misalnya kayak IHSG jebol support, nanti pasti closing atau di tengah sesi satu tuh menjelang sesi dua biasa ada news, bener nggak? ya biasa. Always kayak gitu. Jadi sepengalaman gua trading itu Hmm. yang namanya chart pergerakan flow itu selalu dia mulai dulu Mulai ketimbang dulu. Ah, mulai dulu kan. Nah, habis itu baru keluar reasonnya kenapa iya, nih turunnya kenapa gitu. Jadi always iya, selalu begitu sih. iya. Dan begitupun makanya kan kita di pasar ada kenalnya sell on news, buy on Hmm. rumor gitu-gitu kan. Nah, Mm-mm, itu mm-mm, termasuk juga sih. Nah, kalau mm-mm. gua kan namanya kadang kalau kita dengar terlalu banyak berita kan eh, sebenarnya mengganggu kita kan. Betul, Sometimes kan setuju. tanpa sadar tuh kita kayak jadi aduh gue gimana sih yang tadinya kita udah analisa secara market apa maksudnya chartnya oke terus flow-nya gimana mana harusnya kan kita udah Mm-mm, bisa memetakan kan tapi mm-mm. karena kita terlalu banyak dengar berita apa segala macam itu kadang bikin kita pusing gak tahu sih kalau gue tuh kadang Ke kalau gue udah distract. ngerasa kayaknya gue udah kebanyakan dengar berita ya udah gue tutup gue cuma liatin chartnya doang kalau nggak Ya, tahu kalau lu gimana. sama. Karena menurut kita kan manusia ya, kita ada prinsip dua Mm-mm. telinga, dua mata. Berarti kita punya komposisi yang sama nih. Kita banyak Mm-mm. dengar, tapi harus banyak lihat. Benar ya, Ko Ya Andi ya? benar benar benar. Jangan cuman kita dengar, tapi tutup mata kita itu nggak benar. Heeh. Makanya kadang trading bisa kacau dan sebagainya itu aku dulu tuh sering banget kayak gitu itu eh, nggak sampailah trader-trader baru ataupun yang masih baru mulai itu terjebak di kondisi yang seperti itu. Yes, 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 benar. Iya, dan itu gue juga ngalamin sih. Maksudnya, gue tuh dan itu beberapa kali loh. Maksudnya, udah beberapa kali analisa, oh ini kayaknya bakal naik nih gitu. Dan Hmm, secara teknikal, flow pas segala macam, broker summary-nya juga udah bagus. Tapi karena kita sering dengar rumor di mana-mana tuh, jadinya kita ragu kan. Akhirnya kita ngambil keputusan yang salah. Nah betul. itu tuh biasa kalau gue evaluasi, bener-bener gue evaluasi. Jadi gue lihat eh, ini gue salah di mana. Oke, next time gue udah nggak boleh kayak begitu gitu. Iya, iya, sama, Kalau sama. kalau nggak, soalnya Gua itu merasakan. dibiasain rusak. Iya, habis nanti Hmm. modal kita nanti malah sumbang ke bandar semua nanti. Iya, iya benar. Kita malah donor ke ini lagi ke Donor bandar ke lagi. orang. Iya. Oke, 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 benar-benar. Ya, gue juga lihat sih, gue setuju sama lu. Kayaknya ini masih ada sekali tarikan. Abis itu eh mungkin IHSG mungkin bakal sideways ya kelihatannya Iya, karena juga iya.
naik 2 bulan itu kalau kita lihat monthly-nya ya monthly-nya tuh udah kenceng banget. Udah banget, banget. Mhm, Ini mhm. udah naiknya udah gila banget sih. Kita lihat aja Big Iya, Bang kayak BBNI dari 5 ribuan itu ditarik sampai 5.000 8.000 euro. 8.600 ya kemarin. BBNI. Iya, Hmm, iya bener. kalau nggak salah. Delapan ribu Iya lima kan? ratusan ya, bener. Iya. Terus BBRI juga, BBRI BMRI juga. juga 4.800 ya? 4.900 atau 4.800 gitu. Mhm, mhm, bener. Hmm. Nah, nah ini juga gue liatnya yang ada beberapa yang gue lihat mereka ngejaga ISG gitu, kayak Telkom, Banget. kemudian Iya, ASI, ya kan di saat iya, iya, bankingnya lagi turun, iya, justru iya, kayak ada Telkom sama ASI yang jagain gitu, iya, jadi mereka iya, gantian. iya, iya. Mhm, Aku sering ngelihat forengnya itu masih jaga big caps yang kayak Big Bang, ASI, Telkom, bener. gitu-gitu Mhm. itu masih masih di hold gitu. Iya, inflow-nya ke situ dan Mm-mm. mungkin yang 2 hari ini yang naik kenceng itu MTEK. Oh Akhirnya, iya, lu lihat kan inflow-nya tuh nggak berhenti berhenti loh. iya, Terus, iya itu yang pada saat dia konsol di bawah itu, gue sering lihat itu ada satu broker asing itu akumulasi terus. ya bener, Nah, itu itu akumulasi terus. gila. Gila itu. Itu kalau mungkin kalau lu pakai Stockbit itu kelihatan kan? Kan ada Kelihatan, kelihatan. template-nya Iya, foreign flow kan. iya. Nah, itu kan lu bisa lihat Kelihatan. juga. Itu Kelihatan. gila. Makanya gue tuh sempat ngomong di Clubhouse, gue bilang ini MTech apa nggak naik-naik gitu. Padahal Mm-mm. apa asingnya akum terus kan. Ternyata Mm-mm. naik juga kemarin. Terus UNVR Mm-mm. juga udah Mm-mm. mulai naik lagi. Ya, Oke. UNVR sih short term lah ya, masih short term. Iya, Sotom sih. UNVR kan ini juga kaitannya sama ini ya kan. Bentar lagi kan minggu depan sih harusnya udah puasa ya, tanggal 4 kalau nggak salah. Tanggal 3 aku dengar. 3 ya, 3. Tiga. Nah, Oh, berarti minggu ya berarti minggu, ya. minggu, minggu. Minggu udah puasa. Minggu udah puasa. Nah, Minggu. itu kalau lu lihat jelang bulan puasa terus lebaran apalagi kan sekarang tahun ini tuh bakal ini kan bakal pemerintah kan lebih melonggarkan lagi untuk yang bisa apa mudik segala macam which Iya, mean lebih besar dari tahun lalu lah gitu. Tahun lalu kan masih iya. ditahan-tahan. Nah, sekarang Mm-mm. sekarang gimana Hen? Kalau lu lihat apa yang bisa kita Kalau manfaatin nih dari momentum ini? kalau gue lihat ya karena apa keputusan dari pemerintah untuk melonggarkan PPKM dan semua orang udah bisa mulai mudik dengan syarat vaksin kedua ya. Itu kan Mm-mm. semua itu udah hampir rata-rata mungkin 80% udah pada vaksin semua. Nah, Yap. jadi banyak dengan seiring berjalannya komoditas yang naik kemarin itu kan pasti banyak pekerja-pekerja yang diuntungkan karena Oke. dari kenaikan komoditas seperti contoh kayak CPO, petani CPO itu kan pasti dapat uangnya kenceng. Mm-mm. Call perusahaan itu rata-rata kan semua dapat flow lumayan bagus kan. Orderan juga makin oke, harga juga makin ini otomatis banyak pekerja yang mulai berduit nih. Nah, Ya. jadi kadang kita mesti memposisikan diri kita menjadi mereka. Jangan kita posisikan diri kita sebagai kita sendiri. Jadi Mm. kita melihat ketika kita punya duit kita mau apa sih? Gitu. Ya. Contoh, Mm. kalau kita punya duit, kita bisa mudik, otomatis kan butuh kendaraan. Mungkin orang Ya. yang belum punya kendaraan, itu mau beli kendaraan. Kemudian ketika orang sudah memiliki kendaraan, otomatis kan pas bulan puasa, otomatis mau ada gadget baru. Sekarang Mm. kan lagi banyak gadget baru ya, Iya. kayak Itu Apple, pasti sih. kayak Samsung. Heeh. Kemudian kalau puasa itu kan siap-siap untuk Lebaran. Ketika Mm. Lebaran, otomatis pasti ada sektor-sektor kayak kita mau beli baju untuk Lebaran, untuk misalnya kayak sektor retail, kita beli Heeh. apa kayak celana, pokoknya outfit kita lah, ya toh. Oke. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Nah, kita lihat, oh ternyata kalau misalnya ada misalnya pangkat yang lebih tinggi, mungkin beli properti, beli Mm. tanah yang bisa dia spare, begitu kan. Nah, jadi menurut saya untuk sektor yang agak menarik ketika mendekati puasa ini itu biasanya sektor apa retail.
kemudian kendaraan, ya kan, contohnya ASI. Nah, ASI kan juga dapat flow kenceng kan, ya kok ya, Ah, dari benar benar beberapa hari kemarin. Nah, setuju. kemudian kayak misalnya kayak Era itu kan udah bagus untuk kita lihat Ya, dari secara chart aja itu udah kayaknya lagi konsol untuk naik lagi gitu. ya Nah, double button. kemudian double bottom. Jadi habis itu otomatis kan kayak misalnya kita mau buka puasa dan sebagainya, kita butuh makanan. Biasanya makanannya itu berupa ayam-ayaman. Nah, ayam-ayaman itu aku termasuk masuk ke main porto aku nih. Nah, untuk untuk bulan-bulan puasa inilah. Ya, ya. Oke, Hmm, benar benar. begitu. Oke, ya gue setuju sih. Tadi Hendy bilang ada mungkin dari gadgetin ya, gadgetin lagi gadget itu Iya gadget. gadgetin mah YouTuber. Iya sih. Mm-mm. Jadi gadget, nah itu which mean ngarahnya ke saham Era. Dan kita Betul. lihat di by technical pun kan Era itu udah confirm double bottom. Emang Ya. sekarang lagi konsol di area breakout ya. Mm-mm. Nah itu Mm-mm. itu 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 bagus banget sih. menarik. Mm. Bagus bagus. Walaupun sebenarnya kalau Era itu kan gerakannya lama banget kan, cuman gua ngerasa kayaknya lebih lebih kalau bagi yang sekarang kan udah mulai kerja pas segala macam yang mau swing tuh kayaknya Era cukup oke gitu untuk di hold Mm-mm. dipegang. Nah terus Mm-mm. tadi sempat ngomong apa Java Java. terus Java kan ada cep ayam-ayaman kan ada beberapa. cepin ayam cepin Mm. Java Main, Malindo ya Malindo. terus WMU lah Nah, nyimpil itu yang dikit kecil-kecil. WMU Nah, itu yang kecil-kecil. Ya. ayam kecil. Iya. Terus, oh gue tambah satu lagi, JSMR. Oh iya, iya betul. Ya, Tol karena kan, iya tol betul. itu Iya, kuncinya untuk itu mudik menarik. kan. Iya betul betul betul. Aku lupa kali aku udah siap nih, udah mau ke ini. Ya betul. Soalnya soalnya kan dengan kelonggaran PPKM ini orang udah bisa jalan lewat jalan tol, otomatis Iya, pemasukan dari jasa jasa marga itu udah mulai lebih oke ya. bener. Heeh. Ya, itu juga momentum dan kita lihat by technical pun Menarik jasa menarik marga banget. juga lagi konsolidasi, Yes ya, lagi yes. konsolidasi. Kayaknya breakout tuh 3.900 Ah, ya, 3.900 sih yes, MR coba kita lihat. jasa marga. Iya. Eh Penannya ya, break tuh. penannya break ya, benar. Mm-mm. Dia cukup bagus tuh jalan tol. Lumayan. Kan biasanya kayaknya suara lu agak mendem dikit kan. Masih mendem ya? Tadi sih. Kalau Sekarang nggak tahu coba. ini Nah, baik ini udah baik. oke oke. Ini mantap. Tadi aku Ini agak oke. kecilin suara. Heeh, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi tadi kita ngobrolin soal jasa marga. Jadi jasa marga juga biasanya. Ini kita enggak ini ya. Maksudnya kita lihat dari pattern-pattern ibaratnya gue pernah share sih di IG story gue bilang jadi 1 tahun itu kita bisa manfaatin sebenarnya kalau misalnya kita bisa memetakan, kita bisa memapping kira-kira kalau bulan kuartal 1 ke 2 ini biasanya main apa? Pas Lebaran kayak Mm-mm. gimana? Terus Mei ke Mm-mm. Juni Juli itu kayak gimana? Terus abis itu Mm-mm. akhir tahun itu seperti apa? Nah, gue tuh tadi Mm-mm. baru ngomong di grup member gue bilang Mm-mm. kalau misalkan mau ini kita nyicil banking itu mungkin sekitar Mei, Juni, Juli ya banking yang besar ya, Ya, ya kan? aku Banking yang besar, banking yang besar itu kan bisa kita cicil kan, maksudnya mm-mm. cicil terus kita jualnya di akhir tahun atau awal Betul tahun baru. Nah betul. biasa kan banking kan naiknya tuh di akhir-akhir tahun kan atau sama Iya awal tahun baru kan. iya Nah biasanya. itu kan pattern yang mostly kejadian gitu loh. Itu Mm-mm. dengan syarat Mm-mm. ya market ekonomi segala macam udah normal lah, udah nggak kayak tiba-tiba ntar tiba-tiba ada another covid lagi gitu. Nah kalau Ya. itu dengan syarat kondisi normal gitu. Nah itu mungkin bisa Mm-mm. manfaatin pattern itu gitu. Karena kan Mm-mm. gue ngerasa kan pasti aktivitas trading pasti berkurang kan ya karena orang udah mulai mulai sibuk kan, ya kan. Otomatis Mm-mm. kan pasti nyarinya pasti yang lebih ke swing kan. Nah mungkin itu bisa Mm-mm. jadi salah satu. Nggak tahu kalau lu kasih suggestion gimana tuh? Ya, gua agree.
Gue Hmm. setuju sama lu sih kok Handi. Hmm. Cuman kadang-kadang yang mesti kita perhatiin tuh kadang makroekonomi ini agak-agak mesti kita pantau juga ya. Apalagi Ya. kalau misalnya udah dekat, udah meeting, itu kan Mm-mm. pasti kadang itu market itu wait and see, marketnya lesu dan sebagainya. Nah, Ya. cuma kecenderungan sekarang yang kita lihat itu kan orang-orang asing itu kan mulai mengalihkan bonds mereka yang dari 2 years bond itu pindah ke 10 years bond. Berarti 10 years mereka bond. agak agak mulai khawatir nih dengan jangka pendek, ya kan? Berarti mereka pindahin ke jangka panjang. Nah, ini biasanya takutnya itu ada resesi aja. Ya, ya. Nada Hmm. resesi. Resesi mungkin Ya, stagflasi gitu lah ya. ya, biasanya Hmm. biasanya sih seperti itu. Karena kan ini The Fed juga mau naikin suku bunga, itu kalau menurut perkiraan kan 6 kali lagi. 6 kali ya, kan kemarin udah naikin sekali. Berarti nanti oh, kurang lebih suku bunga itu akan dinaikin kurang lebih menjadi 1 sampai 2%. Ya. Nah, Betul. itu kan menjadi PR buat kita. Sekarang bunga di Indonesia itu kan kurang lebih 3 sampai 4%, kurang lebih 3,5 lah gitu lah ya. Mm-mm. Mm. Ketika US punya bunga sekitar 2%, mendekati 3%, otomatis kan orang asing mikir dong, ngapain gue simpen uang jauh-jauh ke Indonesia, padahal di negara gue sendiri itu 2%. Mm-mm. Benar. Nah, berarti outflow-nya itu akan berasa. Nah, ketika outflow-nya itu berasa, otomatis The Fed itu harus ambil langkah lagi dong. Mau gimana? Ya, betul. Ah, itu berarti next next part lagi Mm-mm. seperti apa. Nah, itu kadang Ya. yang kita sebagai trader itu kadang orang lihat, oh enak ya, lu beli di bawah jual di atas ya. Ya kita juga tahu, harus tahu di bawahnya di mana. Ya. Lo harus tahu, Betul ya kawan dia. lo harus tahu batas dalamnya sebuah laut ya. Kita itu berarti kan kita hitung prediksi. Tapi kan Eh, eh. kita sebagai trader gua nggak pernah diajari sama Komik itu mengetes dalamnya lautan. Iya, betul, betul, betul. Kalau Setuju. misalnya dia lagi downtrend atau lagi apa namanya, kalau lagi sideways atau lagi downtrend, kita jangan lawan trend, Mm-mm. ya toh? Nah, Ya, ada satu quotes yang aku dengar dengar dari siapa ya, ada teman saya itu ngomongnya gini, ketika market lagi naik jangan pernah pikir turun, ketika market turun jangan pikir lagi naik. Benar ya setuju. kok ya? Nah, benar, Ah, setuju. Enggak, karena gitu jadi. karena gini, karena gini kan, karena tuh benar, karena kadang sometimes kita itu suka halusinasi, ngerti nggak? Iya, iya, maunya Itu tuh turun selalu, ambil dapat harga murah gitu kan. uh-uh. Karena gue juga sering ngomong, better kita telat masuk, ya. Misalkan Hmm. nih saham turun nih, Hmm, hmm, hmm. turun. Nah, better kita telat masuk, kita tunggu dulu konfirmasi pembalikan arah, baru Hmm. masuk, ya kan? Betul, betul. Ketimbang kita, wah ini kayaknya turunnya udah mau mentok nih, udah mau Hmm, habis nih, ya hmm, jangan. hmm, Kalau lu nggak hmm. punya ilmu, lu nggak cukup bagus untuk money management atau lu terbiasa apa, ibaratnya mancing ikan, ya Hmm, itu jangan kayak hmm, gitu. hmm. Karena bisa bisa berabe, habis modalnya. Betul, Kan betul. jadi beta kan jauh lebih aman, jauh lebih aman itu adalah ketika eh, dia at least tuh secara candle pattern kan konfirmasi pembalikan arah itu kita masuk kan baru baru jauh lebih aman kan Iya, ya, konfirmasi, konfirmasi. konfirmasi either konfirmasi candle pattern atau sekaligus tunggu aja chart patternnya, Betul, ya betul, kan itu kan jauh lebih risknya jauh lebih kecil lah, ya nggak apa-apa lah beda betul. apa, kita nggak dapat harga murah tapi kan kita lebih aman gitu ketimbang Iya, lu dapat oke lah, lu dapat apa, lu dapat harga murah tapi kan itu kan chance-nya kecil banget kan, justru resikonya gede, masih gede. resikonya Resikonya tinggi. gede. Iya, iya, benar. Resiko. Ya memang sih mungkin kita planningnya mungkin ada orang bilang, oh risk reward gua kan 3 banding 1 kok, bukan 2 banding 1 atau 1 banding 1. Bukan itu, Ya, tapi tingkat dari lu cut loss-nya itu masih tinggi, bukan dari ya, chance lu loss-nya gede gitu loh. benar. Iya, iya, Ah, benar, benar. makanya makanya gue pernah bahas itu di story, ada beberapa yang kenapa harus tunggu konfirmasi sih kok. Lu Heeh, mungkin ada beberapa orang yang suka aliran buy on weakness, ya kan? yes. Buy on weakness. Kalau kalau Ko Handi mungkin mirip sama gua.
Jadi Iya, iya. kita tunggu konfirmasi, mungkin beli sedikit lebih tinggi, tapi Iya, kita bisa jual lebih tinggi. iya, Benar kok iya, ya? benar. Tapi Benar. dengan garansi kita tidak perlu kita tidak perlu takut untuk cut loss, Dia turun. pasti cut loss gitu loh. Gitu. Iya, iya, Ya iya, kan? benar. Heeh, benar. Ah, Iya, gitu. iya, benar. Dan menurut gua tuh buy on weakness itu bukan berarti kita buy the lowest. Iya, Iya nggak sih? Buy on iya, weakness itu kan adalah ketika dia sebuah satu range nih, range pergerakan iya. dia turun nih, range. Mm-mm, Dia mm-mm, turun, dia udah mm-mm, mantul, tapi belum belum naik langsung naik. Nah ini menurut gua tuh mm-mm, buy on weakness. Tapi kalau mm-mm, sahamnya lagi downtrend terus, itu mm-mm. bukan buy on weakness sih. Itu Itu nangkap namanya pisau jatuh. itu buy on the deep sea, in the Iya, deep buy sea. on the deep sea. Itu Ah, by the way itu tadi ada si Desi, halo Bu Manajer, halo. Ian. Ntar Iya. deh, ntar Oh, kalau Handy ke itu lagi ke Jakarta, ntar kita live apa trading bareng deh di iya. Altira. Wih, sedap. Eh, iya, oke. Kita sambil lanjut. Nah, ini Hen, Mm, kita akan mm, ngobrolin topik soal sebenarnya kita udah mulai ngobrolin soal trading system kali ya. Jadi mungkin kalau ya, dari view lu trading system itu seperti apa sih, Hen? trading system ya seperti kita inilah ya, seperti kita lagi berbisnis sebenarnya. Kalau gua nangkepnya itu saham itu seperti kita bisnis. Cuman Ya, yang membedakan adalah eh, kalau bisnis kita kan milih nih sektornya apa, ya toh. Jadi kita nggak bisa beli di semua sektor, mm-mm. ya toh. Nah, jadi terkadang itu misalnya saya bisnisnya lagi bisnis sembako, tapi ternyata demand dari sembako itu mungkin lagi kurang oke. Contoh kayak mungkin sebelum hari raya ataupun event-event besar. Nah, kita kan nggak bisa merubah kita punya bisnis. Tapi Ya, kalau kita di dalam satu saham, satu market, itu kan misalnya, oh, gue lagi mungkin sekarang kalau saya ya, mungkin sekarang lagi saya mau bisnis ayam misalnya. Saya ah, beli saham ayam. Ayam udah beres. Ketika ayamnya udah beres, oh, ternyata ada yang lebih menarik nih. Oh, perbankan ini mulai lagi oke nih misalnya contoh ya mm, contoh. mm. Perbankan masih oke. Saya bisa cabut dari saham-saham saya yang ada di Ayam. perayaman itu saya pindahin ke perbankan. Berarti sektor bisnis saya sekarang perbankan tanpa saya Ya, harus mengurus surat usaha baru dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh trading system. Jadi ya, sistem kita itu maunya tuh kita seperti seperti gimana? Berarti ya, otomatis kita kembali uh, beradaptasi ke market. Pada saat itu yang lagi hot apa sih? Pada saat itu yang sektor yang lagi untung apa sih gitu loh, mm, 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 ya mm. kan? Benar. Seperti itu. Jadi dan kita mau cari seller pun itu tuh pasti ada kalau di market. Kalau kita misalnya lagi bisnis, kita mau cari seller, mungkin lagi bisnis kita lagi sepi, kita mau cari seller pun susah. Barang numpuk di Ya, portofolio kita, contoh berarti di gudang kita kan. mm, Nah, mm. tapi kalau di portofolio kita yang sebagai gudang, otomatis kita mau jual ke siapapun, kita mau jual rugi ataupun jual untung, pasti ada yang mau beli. Ya, Karena di saham itu kan ada sell side dan buy side, benar nggak? ya, betul. Gitu. Ya, Makanya ya, ya. aku suka nih. Kenapa kenapa orang banyak yang dulu dulu ya motivasi gua untuk saham, kenapa banyak orang kaya di saham gitu loh. Mm, mm, mm. Ya kan? Oh, gua Ya, mikir dari sisi bisnis doang. Gua mikir dari sisi bisnis doang. Oh iya bener. Bayarnya ada, sellernya juga ada. Otomatis kita mau pertukaran barang tuh enak gitu loh. betul, betul. Dan Ah, dan mungkin satu lagi ya, maksudnya kalau kita di saham itu kalau bisnis real kita kan hmm. punya kompetitor, ya nggak Betul, sih? Kita punya betul, kompetitor betul, kan. Tapi betul, kalau kalau di saham kan kita against diri kita, betul. benar nggak sih? Itu perangnya diri kita sendiri. Serangnya diri kita sendiri. Perangnya diri Iya, kita iya benar. sendiri. Mm-mm. Itu jauh lebih susah loh kok. Lu percaya nggak? Betul, setuju. Benar. Ya dah. Ya, Kadang tiba-tiba harga naik gitu. Naik nih. Nanti mungkin masih bisa naik. Gua hafal lah. Ketika HK ternyata itu pucuk harga. turun. Kita tidak tahu pucuk itu di mana sebelum barang itu turun kan. Ya kan kok. Benar. Jadi
ketika orang gua haka kayak Esa tadi, mungkin ada yang arah hunter haka di arah. Tapi kalau ternyata besok minus 7%, gua Wah, rasa itu nangis. normal. Iya, iya. Gua rasa itu normal. Tapi kalau orang yang haka itu mungkin udah nangis, ya dah. Bener. Hmm. Setuju, setuju. Jadi ya, ya seperti bisnis lah, Iya. gitu. Jadi kadang kalau orang mau lebih simpel, gua contohin pakai deposito. Mm-mm. Deposito sekarang kan lagi kecil ya kok ya. Iya, Gue kecil dengar banget. kayaknya dari yang big bank, yang salah satu big bank yang swasta itu, gue dengar kayaknya 3% belum net kan. Belum. Kita kalau ternyata kita di saham kita 1 bulan aja kita bisa cari 3%, berarti 1 tahun kita udah bisa dapat 20-an% loh, Ya, ya kan? bener. Dan itu Berarti nggak susah. nggak susah. Yang penting kita Mm-mm. tahu mana yang sektor yang bagus, kita ikut gitu loh. Ya, 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 bener, bener. Ya, Ah. ya, ya. Betul. Makanya itu juga maksudnya, dan mungkin yang satunya mungkin kalau gue eh, trading system itu lebih mencerminkan diri kita sih ya. Maksudnya oke lah, kita dari awal tuh belajar sama berbagai orang lah. Gua percaya juga sebelum lu belajar sama Ko MB, pasti lu belajar sama yang lain-lain juga kan, Ya. gitu kan. Dan gue juga gitu loh, maksudnya gue even kalau mau dihitung mungkin ada beberapa yang gue ikutin gitu, gue belajar semua kan. Nah, nah itu kan akhirnya kan lu dari ilmu yang lu pelajarin semua kan lu ngambil ngambil satu kesimpulan, satu apa ya, satu inilah puzzle puzzle yang udah lengkap buat lu, dan lu tahu oh ini loh cara kerja gua, ini loh yang gua cocok gitu. Misalkan kayak tadi Hendy sempat ngomong kayak ada orang yang cocok buy on breakout, ada orang yang cocok buy on weakness, terus ada orang yang cocok emang tipikalnya apa, scalping, swing gitu kan, segala macam kan. Itu pasti ada orang yang lebih dominan gitu loh, ya bener nggak sih? Betul, Nah betul. itu mungkin kalau gue bilang trading system itu juga salah satu apa ya, salah satu kita mencari jati diri kita di market. Once ketika kita udah tahu cara main kita, udah tahu kapan kita stop, terus udah tahu kapan kita kita memanage money management kita. Ketika kita main di swing, porsi untuk main swing berapa persen? Kalau kita scalping, porsi untuk main scalping berapa persen? Itu kan secara tidak langsung kan udah kebentuk kan. Even mungkin lu juga begitu kayaknya. Kalau lu lagi Ya, scalping fast trade, lu pasti punya satu manage money, manage uang, yang porsi uang yang lu pakai. Beda ya, ketika lu pakai di swing kan juga beda lagi gitu kan. betul, Nah, betul. Kadang orang itu kadang baru belajar tapi langsung mau coba semua. Itu kadang iya. aku bingung gitu loh. Mhm, mhm. Jadi apa sih, kamu coba dulu, belajar dulu. Kayak kita naik anak tangga itu kan pelan-pelan. Kita belajar Mhm. dari bawah, mungkin belajar dari fundamental ataupun technical analisis lah ya, salah satu. Iya. Oke. Heeh. Tapi kalau menurut gua sih lebih penting technical analisis. Kedua, fundamental. Habis itu lu baru tetapkan lu mau mau swinger, fast trader, day trader ataupun scalper gitu kan. Iya, iya. Nah, kebanyakan orang itu kan dia mau langsung lompat ke lantai kelima. Iya, Berarti kan setuju. kayak kita lagi langkah kaki gitu loh. Kita Heeh. lompat langsung ke lantai 5 kan, berarti kan butuh effort yang gede. Iya, benar. Nah, mampu nggak? Kan nggak semua orang Mhm. mampu. Iya, betul. Nah, Nggak itu semua yang orang mampu. menjadi itu menjadi PR kita, Mhm. ya kita berdua lah ya, kalau dan semua teman-teman yang mungkin Heeh. udah mungkin Aktif. senior lah, aktif Iya, lah iya. di Heeh. pasar Iya. saham itu, kita bantu mengingatkan. Aku nggak suka ngajarin orang, tapi aku bantu ngingatin orang gitu loh. Heeh. Oh lu kayak gini loh, lu nggak mau denger, ya aku nggak bisa Ya, apa-apa kan. ya udah, iya, iya, benar. Nah, ya udah Ya udah, gitu loh. Ah, benar. Karena capek. Kadang kita pengen pengen orang itu kita pengen, niat kita tuh pengen ngarahin gitu kan. Kita pengen ngajarin kan, oh gini loh. Kayaknya kalau di tahap lu tuh lu mestinya segini dulu nih. Either hmm, lu udah stabil di sini baru lu naik gitu hmm, kan. Nah, tapi betul. kadang bener kata lu mau langsung ke tingkat 5 itu susah.
Iya, makanya, Eh, makanya, makanya kadang itu apa namanya kita udah sediakan support dan resist dan sebagainya, provide apa aja yang ada di grup. Kadang mereka eh, masih ini, oh, yang emiten lucu-lucu yang tadi, kok Hendy sebut apa? Kayak aku kan sering biasa tuh, gue lihat yang lucu-lucu, gue kasih kode misalnya, kayak kode apa gitu. Kadang hmm, mereka nggak ngerti, tapi mereka eh, tanya. Ketika gue nggak kasih tahu, dia marah gitu loh. eh, Kenapa? Kenapa kamu bisa marah? Ya kan? Berarti itu bukan stok universe kamu. Ketika itu hmm, bukan stok universe kamu, kamu masuk, kamu tidak tahu pergerakan sahamnya seperti apa, karakter saham benar. itu seperti apa, itu bisa jadi bom bunuh diri loh, bom waktu Iya, loh. iya, Benar betul, ya, Ko betul, ya? betul, betul. Nah, kalau kadang-kadang volatilitas itu orang tuh nggak mau tahu, maunya cuan cepet, untung cepet gitu loh. Hmm, benar. Iya, benar. Gua tadi juga barusan tadi pas live. Jadi ADMR, Hmm, ADMR itu gue gila hari sih. ini pakai fast trade 3 kali. Oh, mantep. Fast trade 3 kali hari ini. Hmm, Nah, hmm, cuma kan gue nggak, cuma ada satu member lah nanya, eh, hmm, masih boleh masuk nggak? Gue bilang, hmm, buat lu jangan gitu, karena bukan apa, hmm. bukan gue nggak mau ngajak apa gimana gimana, cuman eh, gua takut lu nggak sanggup gitu loh. Ya, Ya nggak sih? Kadang iya. kita 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 tuh main bukan karena kita nggak mau ngajak, tapi kita Hmm, takut gitu. hmm, Kalau kita kan kita udah tahu kan, Hen, kita udah tahu keluar masuk gimana, hmm, eh, udah lumayan disiplin lah gitu. Walaupun hmm, kadang gua sendiri juga kadang masih ada toleransi apa hmm, segala macam, cuman hmm. at least kan kita tahu keluar di mana, at least kita tahu tuh cara buangnya gimana kan gitu. Iya, betul. Makanya Mm-mm. kadang-kadang kayak emiten lucu-lucu gitu, ada beberapa yang udah deket sama saya ya. Heeh. Beberapa itu dia nggak ngerti ini emiten kayak gimana. Kadang aku kasih tahu aja, oh ini emiten ini kayak gini. Habis itu tiba-tiba di ARB. Ini gimana? Lah kan gue udah kasih tahu itu volatil tinggi. Iya, Masuk nah lagi gitu itu kan. yang gue paling takut, Hen. Itu yang gue paling takut. Iya kan, kadang-kadang ada beberapa yang tanya ke gua, oh kayak teman dekat gua misalnya, Hen, itu yang lu sebut di grup apa? Gua kasih tahu ini. Oke, gua masuk tuh. Habis itu dia masuk tuh kadang, eh sorry, kadang mengganggu drivernya, Mm. tanda kutip driver ya. Kadang Iya, mengganggu drivernya, ketahuan, lu pasti diturunin paksa. iya, benar, Benar ya kok ya. benar, benar, Nah, kadang benar. kadang itu yang menjadi dilema ketika kita trading. Makanya yang kadang kita juga mesti milih banyak kok. Kok Haldi gue yakin lu pasti screening banyak emiten yang bagus banget. Tapi tidak liquid. Bener ya? Iya, benar. Setuju. Dan Postur. itu gue nggak bisa terlalu share gitu karena Nggak gue bisa. takut. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Sometimes Aku ada sometimes even sometimes tuh even ada kita driver sebut yang aja. bisa ngitung, iya Iya, kan? betul, betul, Iya betul. kan? Aku setuju. Heeh, Aku heeh. setuju. Kadang Itu kita makanya takut sih. makanya makanya aku nggak berani misalnya kayak emiten yang kecil-kecil aku nggak Hmm. berani sebut kenapa karena kadang kita itu ada beberapa yang mungkin udah ngerti cara masuknya seperti apa tapi ada Ya. yang nggak ngerti ada beberapa Mm-mm. saham yang cuma bidnya satu 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 lima empat terus overnya 10 3 2 1 terus tidak ada over dan sebagainya kalau lu atas 100 slot aja, itu pasti naik. Tapi lu bisa Iya. keluar nggak? Ya dong? Heeh. Lu bisa keluar apa enggak? Bener. Gitu. Iya, iya. Banyak, banyak yang bagus. Cuman kita nggak bisa kasih tahu. Mhm. Gitu. Iya, iya, Ah, benar-benar. jadi pilihlah kita pasti rekom yang lebih pasti. Mungkin Kita rekomen. pergerakannya yang lebih apa sih yang lebih low risk lah gitu lah kan. Mhm, mhm, mhm. Benar, benar. Hmm, Oke, iya benar. tuh. Nah, ini tadi sempat tadi Desi ada nanya kapan live apa kapan trading di ini Senin. Jadi ya teman-teman mungkin sambil ini ya Hen. Jadi Ya, Senin gue itu bakal trading di support cabang Altira di Sunter. Nah, itu dari sesi 1 sampai sesi 2. Nah, itu ntar teman-teman kalau mau datang datang aja. Ntar mungkin nggak tahu si Desi nyusul apa enggak. Ntar kita di sana
kita trading bareng, kalian mau nanya apa silakan, ntar gue sebisanya gue share lah gitu. Maksudnya kalian mau nanya entah itu technical atau psikologi, money management, fundamental segala macam, kalian kita boleh langsung diskusi lagi di situ ya. Jadi hari Senin gue bakal live di situ di support Siap, Aldira. siap. Ntar juga gue bikin posternya konter bakal gue umumin lagi. Nah, ini ada Kohandi X Kohandi, boleh. Namanya kebetulan sama. Double, mungkin kita bisa bikin aliansi baru, Hen. Double H. Double H. Nah, itu Desi hadir. Oke. Nah, nah, Hen, untuk membangun sebuah sistem trading system itu menurut lu susah nggak atau butuh waktu nggak gitu? Aku percaya itu butuh. Butuh waktu ya. Cuman waktunya orang itu masing-masing berbeda. Tidak bisa kayak aku misalnya saya bisa mungkin 2 tahun saya bisa itu mungkin anugerah ya. Kalau kita bilang anugerah. Tapi ada orang betul mungkin ada yang butuh 5 tahun. Nggak apa-apa, enjoy the process. Kamu sambil mencari jati diri ya, mencari jati diri ketika lu lagi trading, lu kerja, lu berbisnis, cari uang yang banyak. Ketika lu udah dapat momen itu, lu udah tahu cara bacanya. Ini kan udah siap nih. Mangkok B ini kan udah siap, lu tinggal tuang aja seberapa yang lu mau ke mangkok A ini kan. Iya benar. Jadi kayak gua juga tidak semua yang gua masukin ke saham. Ada beberapa gua masukin reksadana. Cuman gua nggak anti deposito. Gua masukin reksadana. Mentok-mentok pun pasar uang gitu loh. Iya mentok-mentok pasar uang. Jadi diversifikasi itu perlu, investasi itu perlu. Cuman kita mesti tahu kapan kita harus investasi, kapan kita harus lagi tarik duitnya gitu loh. Iya, benar. Pengalaman butuh. Jam terbang juga menurut gua itu lumayan penting ya. Lumayan penting karena gua bisa terbentuk sampai saat ini itu menurut gua karena jam terbang. Iya, benar. Iya, Gak bohong. Karena lu semakin sering lihat market, lu semakin tahu ini arahnya kemana, ini kemana, itu kemana. By technical analysis itu jelas semua, itu udah kelihatan banget. Oh ini tuh lagi uncertainty, tidak pasti. Kemudian ini fix bullish nih, kita tahu gitu loh. Even sesimpel sampai mata kita tanpa kita gambar itu chat, kita udah tahu kira-kira misalkan ada sedikit nih bayangan cup and handle atau inverted head and shoulder, dan udah tiba-tiba tuh mata tuh udah langsung tiba-tiba udah kelihatan. Iya. Kita nggak perlu buka chat 5 menit lagi. Kita lihat geraknya. Nih naik terus turun sampai titik ini terus naik lagi. Habis itu tiba-tiba turun lagi, naik lagi. Oh, udah tahu nih. Iya. Ya kan? Atau kadang aku suka lihat nih, misalnya saham lagi rally, tiba-tiba dia bikin fanan kecil. Lihat nih, dia naik terus tiba-tiba turun, dia naik nggak sampai higher high-nya, dia turun lagi, tapi nggak sampai higher low-nya. Dia kan berarti kan dia mengkerucut gitu kan, gini kan. Kadang gua HK tuh di sana. Kadang gua HK. Habis itu spare sampai ke support bawah kan. Kalau dia naik, berarti oke, plan gua berhasil. Tapi kalau gagal gue kan masih ada spare di bawah. Masih ada market ya. Dan betul. Jadi istilahnya itu juga kadang kita harus punya punya feeling. Kalau gue tuh selalu punya feeling itu. Sebenarnya gue nggak suka ngomong feeling, tapi mungkin insting sih, Hen. Insting kan karena kita udah sering di market tiap hari di market, bahkan mungkin hidup kita tuh kebanyakan habis di market gitu kan. Nah itu jadinya kita at least kadang kita punya insting ini bakal naik apa enggak. Terus gua itu selalu bikin 2 opsi atau bahkan 3. Jadi kalau misalkan gue beli buy before breakout.
ya kan? Misalnya kita ketemu nih ascending triangle lah, symmetrical triangle Hmm. lah, terus Hmm. kita buy-nya buy before breakout, which mean kan buy-nya di tengah-tengah antara buy on Hmm. weakness dan buy on breakout. Hmm. Nah Hmm. itu tuh gua suka nge-share kadang-kadang kita harus punya semua strategi atau taktik gitu. Jadi Betul. either lu breakout lu harus gimana, lu buy on weakness ketika dia turun tapi masih dalam dalam apa? Dalam jangkauan symmetrical triangle-nya, dalam polanya, itu lu harus gimana. Jadi pikirkan semua kemungkinan-kemungkinan yang ada, terus lu jadi tahu kan. Misalkan yang harusnya ternyata dia jebol harus cut loss, ya lu harus cut loss gitu. Kalau dia Betul. breakout, lu harus tahu lu harus ngapain gitu kan. Betul. Nah jadi Betul. strategi, taktik itu mesti lu susun semua, dan itu benar kata Betul. Hendy. Itu semuanya butuh jam terbang sih. Betul. Kadang Hmm. kadang ketika udah jebol cut loss, gue nggak cut loss loh. Ya, Kadang kadang kita mesti melihat mesti lihat kondisi pasar. turunnya kayak gimana. Kondisi Hmm. dia penurunannya itu normal atau penurunannya itu sebenarnya ada something gitu loh. Kan kan Ya, betul. kerasa kan. Betul. Betul. Kadang-kadang kita, oh ini ping gitu, oh ini nggak bener nih, gua Heeh. kaki. Kadang-kadang belum sampai titik cut loss-nya itu gua udah kaki duluan. Iya, iya, benar. Kadang beberapa gua ada wanti di grup, oh ini kalian keluar dulu, gue bilang itu bakal kurang-kurang oke, gue bilang. Kadang tuh Ip, antara TA bercampur insting, bercampur feeling, gabung jadi satu gitu loh. iya. Tapi kebanyakan feelingnya bener. Karena udah terbiasa, dan even Iya, misalkan gue sih sempat jelasin juga ke member-member gue bilang kadang kalau kita cut loss atau ada jam-jamnya, misalkan iya. kalau paginya turun Hmm. dan itu enggak ada news apa-apa, maksudnya Hmm. enggak mempengaruhi si saham itu kemungkinan dia Hmm. bisa naik, ya Itu kan? aku suka tuh. Tapi Itu kalau kalau dia dia, turun aku suka. iya kan? Tapi kalau dia Iya. turun, tapi kalau dia turunnya menjelang penutupan atau Hmm. after jam jam 10, jam 11 Ya, gitu. Nah, itu mungkin boleh pertimbangan untuk at least mungkin kita ngekat setengah dulu gitu ya. ya, ya, ya. Begitupun ketika kita buy on breakout. Kalau pagi-pagi jam 9 sampai jam 9.15 itu barang udah breakout dengan volume yang cukup tinggi, biasanya tuh gue takut. Justru Iya, gue nggak mau, karena iya. apalagi tuh itu saham tuh misalkan newsnya laporan keuangan bagus apa gimana, Hmm. atau Hmm. atau pokoknya yang kayak 15 menit pertama tiba-tiba ada yang breakout tuh gue jarang mau ngejar sih. Jadi gue Iya. pasti nunggu dulu sih, at least gue Hmm. masuknya sore, bener gak sih? Betul, Karena betul. gue sering ketemu kalau yang Hmm. breakout pagi-pagi itu Hmm. biasanya bakal turun, at least Iya, kempes lah gitu, ya kan? iya, Justru betul. yang gue incer itu adalah yang masuk sesi 2 atau menjelang penutupan sesi 2 itu justru dia masih kuat gitu, baru Hmm. atau baru mulai naik, dan itu juga kita Hmm. lihat dari volumenya juga kan. Iya. Hmm. Makanya kadang kalau misalnya pagi-pagi ada spike, Kohen ini gimana? Tunggu jam 10. Ya, benar. Benar. Gua Itu karena jam itu 10 kuncinya. itu di jam 10 itu harga the real market. Ya, benar. Jam 9 sampai Real jam 10 itu masih biasanya. amburadul. Itu scalper. Iya. Uh-uh. Kalau lu punya jiwa scalper, lu di sana tuh enak pagi, Iya. habis itu menjelang closing biasanya tuh ada yang ditarik gitu kan. Mm-mm, benar. Biasanya tuh udah mulai wanti-wanti gitu loh. Uh, iya, betul, betul, betul. Gila, ini ilmu mahal loh. Kadang kita spill loh ini. Iya, ini kita spill. Iya, spill banget. Makanya kalau beberapa kayak aku di grup pagi-pagi tuh Hmm. aku diem. Karena aku Hmm. diem, aku sambil lihat market. Lewat 15 menit pertama, oh mulai stabil, gue baru lihat ini. Oh ini mana yang agak oke, mana oke, gue masuk gitu loh. Baru masuk, ya, ya, betul, betul. Betul. Kadang Oke, kadang Hen. kan Hmm. Nggak, lanjut dulu. lupa. Gak Nggak, apa-apa, lanjut aja. oke, oke. Gimana? Ini kita sambil buka Q&A beberapa lah ya. Ini Boleh, masih ada boleh, sisa boleh. sekitar 10 menit ya. Hmm. Gue mungkin, nah ini nggak tahu lu mau jawab apa gimana. Lu mau jawab apa enggak nih? Lihat formasi serang gimana kok. Nah ini Formasi tergantung lu serang. kok.
formasi serang itu nggak bisa kita lihat kayak sekarang. Nggak bisa. Nggak Itu bisa. mesti pas market live ya. Iya, Iya, live market. market live. Dan itu berubahnya cepet banget. Iya. Itu nggak bisa kita lihat sekarang. Betul. Oke, itu ya benar sih, gue juga setuju. Itu nggak bisa dijelasin di sini karena bingung. Heeh. Heeh. Kok ada, gue pilih-pilih ya. Ini Ya, ya. sebaiknya, ini sebaiknya jika entry swing masuknya berapa persen porsi kok yang ideal dari modal? Ini kembali ke tergantung kamu market itu lagi apa. Kalau misalnya dia lagi di support kuat dan Hmm. ternyata itu lagi koreksi, tapi itu low volume, itu kalau gua ya itu cenderung 50% masuk dulu. Setuju. Ya, ya, Benar ya kok benar, ya. benar, benar, lima puluh benar, persen. setuju. Dan karena kenapa? Lu harus spare dia jebol ke bawah, tapi lu bisa nadah ke bawah, itu kadang-kadang kan ada volatilitas yang dia jebol support hanya false break gitu kan. Dia Ya, balik ya, lagi ya. ke naik ke atas. Nah, itu lu di bawah kan lu bisa ngambil gitu loh. Tidak Hmm. lu tungguin di atas. Otomatis average lu kan di bawah market. Ya, benar. Ketika lu average lu ada di bawah market maker, itu bagus banget. Karena suatu saat pasti dia akan tarik balik gitu loh. Hmm. Makanya gua selalu spare, kalaupun ternyata kalian beli sampai last support, itu maksimal itu 50% porsi. Ya, betul, setuju, Ketika setuju. dia udah break resistance, kalian mau average up, 50%-nya masukin ke average up itu. Ya, Nggak betul. bisa, Dan, ah, hmm, nggak bisa kayak lu langsung HK all in masuk 100%. Lu kalau dia jebol, kalian habis semua dong. Ternyata dia ya, balik lagi ke support atas, gimana? menangis. Kan nangis Bombay nanti kan. Eh, 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 benar. Dan Gitu. satu, ketika lu udah 50% udah beli, terus lu breakout, lu nambah lagi. Usahakan, kalau gua sih, prinsip gua, usahakan harga average beli lu jangan jauh dari area breakout. Iya, Kalau bisa iya, tuh di bawah area breakout. Bener nggak? iya, iya. Makanya kadang-kadang aku tuh lebih senang lihat volume. Kadang kita kan sering Mhm. cari VWAP kan, volume weighted average price. Jadi Iya. harga yang kira-kira harga market maker itu di berapa, yang breakout ini itu berapa. Kalau Mhm. dia sampai jebol dari harga average itu, berarti market itu udah nggak dijaga. Bener. Kesimpulannya bisa aja dia udah keluar pakai sekuritas lain. Iya, betul. Begitu. Jadi Setuju sih. jadi kadang kalau swing itu saya ya itu lebih maksimal 50%. Mhm. Sisanya baru kita tunggu di bawah atau kita average up di atas. Heeh. Iya, iya, betul, betul. Iya, setuju sih. Kita mirip. Hmm. Kita mirip. Oke, ini gue pilih-pilih. Nah, ini ada yang nanya saham sih. Hmm. Bentar. Nah, BRMS kok boleh dipantau? Ini sepertinya lagi ditahan atau fase distribusi karena setelah harga 204 di bawah turun turun terus. Gue Ah, BRMS ya. Gua, hmm, enggak sih kalau kalau gue menurut lihat. enggak, kalau menurut gua sih enggak ya. Hmm. Kalau dia Cuman, fase distribusi itu kan hmm, volumenya gede-gede. ya, Ini volumenya cilik-cilik ya ini volumenya dan cilik-cilik. dia masih cenderung sideways. Hmm. Dan kalau kita Dan, lihat itu kan ada kayak satu trend line kan, ya, kayak satu trend line yang terbentuk. Nah, bisa aja dia sideways sampai trend line itu nanti dia naik gitu loh. benar. Dan Ah, ini satu, jadi lu punya kesempatan untuk buy on weakness karena dia gagal breakout tadi pagi karena tadi pagi dia hmm, breakout tuh langsung gap kan, betul, gap up betul. 208, terus dia kempes. eh Besok kemungkinan lu bisa buy on breakout di sekitar 195-an ya, di bawah Iya, 200 lah lu kayaknya bisa beli iya, sih, ya kan? iya, Lu supportnya bagusnya support di 190. iya sama. Hmm. Support gue juga 190. Iya, Under iya itu benar. gue nggak mau lihat dulu. Iya, Karena dia kalau di bisa bawah itu ya turun benar. ke 170, 160 itu bisa kalau dia jebol 190. Betul, setuju, setuju. Hmm. Ya, ya. Tuh BRMS lumayan oke sih. Secara tren juga masih uptrend, volumenya cukup bagus. Ini kan volume konsolidasi kan selama dia Iya, kemarin
17 Maret naik, terus buangan 18 Maret, habis itu dia konsol dengan volume. Nah, salah satu ciri-ciri saham itu lagi konsolidasi itu adalah volumenya kecil, Betul. volumenya kecil. Nggak Candlenya sebanyak, merah, candlenya merah nggak masalah. Yang penting dia mm-mm, volumenya kecil. betul. Hmm. Sama apalagi tuh yang paling jelas, kalau misalnya teman-teman bisa ketemu, ketika lagi di fase konsolidasi nih. Nah, candle hijaunya dibarengin candle apa volume hijau yang lebih gede ketimbang ketika candlenya merah dan volume merahnya kecil. Nah, itu Hmm. udah jelas banget itu mereka lagi reakum. Nah, Betul. itu teman-teman juga boleh perhatiin dari cara itu tuh. Itu Itu juga kan itu bagus. kan kalau kita lihat ya, itu kalau kita lihat ketika dia breakout dari 194 itu kan ada satu candle panjang dengan volume yang sangat tinggi daripada dua volume, dua candle, Mm-mm. tiga candle yang kemarin gitu kan kok. Betul. Ya, setuju. Nah itu lu lihat ketika dia di harga lowest itu 190 itu always ditahan. Ya. Berarti market makernya masih di dalam. Mm-mm, mm-mm. Tapi Belum kalau dia dibuang lagi. sampai close di bawah 190, nah lu mesti hati-hati. Ya, betul. Ah, Setuju. Apalagi kalau misalkan kalian ada yang pakai moving average 20, nah itu moving hmm. average 20 ya pas di 190. Yap, hari ini baru Yap. update sih. Ya, Mm, 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 pas mm. di 190. Benar. Oke. Ini terus gua ngambil beberapa ini deh pertanyaan dari yang di live. Eh, kalau sudah beli di support, kapan waktunya take profit ya? Kalau itu ya tunggu tunggu dia mandul balik. Tergantung sih ya. Lu mau take Kalau profitnya di hmm, resisten bisa, mau tunggu dia ya, breakout juga bisa. Jadi tergantung ini, tergantung apa? Tergantung trennya juga, volumenya hmm, juga, flow-nya juga. hmm, hmm. Oke. Ini oh tadi ada titipan Bu Desi soal nanya SCMA. Kita harus jawab kan, kalau nggak digaplak sama Bu Manajer ntar. STM apa nih? Kalau SMA itu secara midterm atau ya midterm itu gue katakan 3-4 bulan itu dia udah breakdown trend. Sekarang itu lagi Ya, membentuk, mungkin kalau gue lihat kayaknya nggak bakal langsung lari dalam bentuk V shape ya, tapi mungkin dia ya, akan sideways dulu, bentuk ya. pondasi kuat dulu, baru nanti gerak. Nah, so far hari ini cukup bagus sih untuk SMA. Kalau Hmm, kuat pribadi gue target gue sih di 316. tiga satu Gak tau enam ya. kalau lu lihat gimana Hen SMA. SCMA sih, eh kayaknya ini masih bisa. Bisa Tiga lebih ratus ya. up sih masih bisa. Mm-mm. 300 up sih masih bisa. Yep. Jadi sebenarnya masih cukup bagus sih. Apalagi kan Ya. dia konsolidasi. Nah ini salah satu contoh nih SMA. Lu lihat aja ketika candle hijau volumenya Hmm, gede. Ketika candle merah volumenya lumayan kecil gitu. Jadi hmm. itu salah satunya yang gue lihat masih cukup bagus akumulasinya. Yes, Sahamnya masih, betul. mm-mm. Masih Apalagi kan dijaga banget. grupnya juga lagi gerak. Iya, makanya Mm-mm. grupnya lagi gerak itu juga sentimen positif kan. Iya benar-benar. Hmm. Oke. Kalau bola itu balik lagi Des. Si Desi nanya bola itu lagi di support tuh. Cuman kayaknya lagi agak santai sih mainnya bola. Kemarin dibantingnya gila. Oh iya, hari Jumat ya. Iya, Jumat itu kan tanggal sore tiba-tiba ke 25. 500 terus dibuang. Aduh, itu gila. Volumenya itu Itu gila gila banget. sih. Hmm. Oke. Hmm, nah, Trabar kemarin nemu nemu bola. Nah, ntar kita lihat Des. Senin ntar bakal Berapa? ketemu apa. Iya, ketemu apa lagi? Oke. Nah, nah, mungkin satu lagi ya Hen ya. Satu lagi Boleh. pertanyaan. eh nah, ini lu pakai Stockbit nggak? Pakai? Oke ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, frekuensi analyzer di Stockbit Mhm. warna merah dan hijau bedanya apa ya? Jujur gua nggak pakai frekuensi analyzer sih. Mungkin lu bisa jelasin. Sebentar. Coba ya. Mm, Ah, bentar lagi loading. Gak apa-apa.
frekuensi analyzer, warna merah dengan warna hijau. Hijau. Biasanya bisa juga sebagai pertanda itu eh, akumulasi. Mm-mm. Jadi eh, salah satu contoh dari fase akumulasi itu kan frekuensi yang hijau-hijau itu kan gede kan. Mm-mm. Berarti eh, apa? Ini kan untuk menilai frekuensinya gede atau kecil. Ya, Nah, kalau dia frekuensinya kecil, berarti kan batangnya panjang, ya. ya kan? Nah, berarti kalau dia merah, kemungkinan Mm. besar dia itu eh, apa namanya dia punya frekuensi itu mungkin lagi distribusi sesaat gitu loh. Mungkin ada yang take profit dan sebagainya. Ya, cuma sih jarang sih aku melihat yang warna merah Mm-mm. karena biasanya kan kita lebih cenderung yang warna hijau ya. Karena itu yang menentukan fase akumulasi atau tidak. Ya, ya, benar. Artinya, Ah, eh tapi mungkin nggak artinya kalau misalkan ternyata ketemu frekuensi hijau besar itu artinya ada yang banyak akum ya. Frekuensi itu kan ini kan berapa orang yang atau berapa iya, orang yang bertransaksi lah. Kita sebutkan orang betul, berapa akun yang bertransaksi kan. betul, Betul kan? Semakin tinggi kan betul. artinya semakin banyak akun yang bertransaksi di situ kan. Iya, betul. Hmm. Oke, oke, oke. Gitu. Oke. Nah, Hen, ini kan gue udah udah diingetin sama Instagram Instagram. ya, Nah, nah sejam ya. mungkin ada closing statement dari lu. Mungkin ada entah itu tips atau mungkin nasihat buat kita semua, termasuk buat gue. Nggak mungkin lah gue buat itu namanya melangkahi melangkahi guru itu tidak boleh. enggak, enggak. kalau kalau closing statement sih mungkin aku inilah kita kadang mesti tahu eh, tipe investor kita, tipe investor tuh untuk diri kita sendiri itu apa? Apakah kita tipenya yang high risk? Ini kan udah sangat high risk. Kalau lu udah Ya, high risk lagi berarti kan double. Keuntungan lu itu bisa 2 kali lipat daripada yang biasanya. Tapi loss lu juga bakal 2 kali lipat resikonya. ya. Mm-mm. Nah, jadi tentuin eh, tipe trader lu, tipe investor lu tuh seperti apa. Aku nggak mau sebut trader. Kalau trader itu kan kesannya seperti lu bukan investing kan. Ya. Kalau lu di saham kan lebih ke investing gitu. Nah, Mm-mm. kemudian kesan kesan gue cuma satu. Yang penting lu banyak coba. Terus eh, jangan pernah takut dengan kegagalan. Karena gagal kita catat. Kalau setiap 10 kegagalan, terus lebih dari eh, 50% kita salah, itu berarti kita harus evaluasi ulang. Ini sebenarnya Ya. yang salah tuh apa? Dan kita kan tidak perlu harus menggunakan uang gede untuk apa namanya untuk mencoba. Pakai Ya, uang ya. kecil kita mencoba dan Mm-mm. ternyata trading system itu jalan, makanya kembali lagi ke trading system lagi kan. Trading Ya. system itu jalan, lu udah ngerti, lu udah tahu, oh disiplin, oh ketika ini cut loss, ketika ini kenapa nggak boleh cut loss gitu loh kan. Nah, lu Mm-mm. udah tahu sistem itu, eh, lu percaya dah, lu punya win rate itu akan jauh lebih gede daripada orang yang cuman spekulan. Spekulan ya, benar. Benar, setuju. Jadi Ya, jangan ya. pernah spekulasi di market, Ya, tapi betul. kita mencari satu probabilitas dengan tingkat eh, kerugian yang kecil Mhm. daripada kita mencari menspekulasi tapi dengan tingkat eh, resiko 50-50. Nah, Ya, jangan. Kalau lebih bagus kita ada tingkat resiko setidaknya 20 apa kita punya chance untuk cut loss bisa 20%, tapi chance untuk naik 80%. Itu kan ya. which is lebih bagus Mhm. daripada Risknya lebih kita kecil lah. spekulan. Betul, Ya, spekulan 50-50 itu kan agak berbahaya ya. ya, betul. Dan kalau kalian tanya kapan harus beli big banks, ya kan? Itu kembali lagi kalian itu sebagai investor atau trader, ya toh? Setuju. Kalau Mhm. ternyata kalian itu adalah investor, ya udah DCA aja, dollar cost averaging. Kalian setiap bulan cicil tabung.
ya kan? Ketika 1 tahun kalian lihat evaluasi, oh ternyata tahun ini cuma dapat 7%. Ya berarti kan Mm-mm. itu udah jauh lebih besar daripada inflasi juga, no? Iya, Inflasi iya. di Indonesia. Berarti Heeh. kan udah bagus Mm-mm. investasi kita. Tapi kalau Mm-mm. ternyata kita punya kita punya dapat investasi ternyata belum mumpuni, pasti ada investasi lain yang lagi naik nih. Iya, Contoh kayak betul. kita investasi emas, mungkin tiba-tiba ada safe haven, emasnya naik gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Oh, kadang ya investasi itu termasuk jangka panjang. Ya. Jadi tentukan tipe trader kamu seperti apa, disiplin, konsisten. Dan ingat, Cari, jangan pernah takut untuk mencoba. ya, cari jati diri ya. Ya, Oke. begitu aja sih, Pak Oh, Handi. oke, thank you Hendy Ah, udah kasih gue kesempatan untuk ngobrol-ngobrol malu walaupun kita baru ketemu ya. Eh, enggak kok. so eh, so ini teman-teman, sebelum gue tutup ya, hot community itu bakal live, kita bakal trading bareng itu di Sukor Altira, itu di Sunter Jakarta Utara ya, itu Senin depan tanggal 4 April. Nah itu bagi yang mau datang, datang aja karena gue standby di situ dari pagi sesi 1 sampai sesi 2. Nah nanti teman-teman yang di Jakarta mau datang, nanti kita mau ngobrol, kalian mau tanya apa segala macam, yang sebisanya gue bisa jawab, ntar gue jawab gitu. Nah ntar ada kesempatan kalau misalkan Hendy nanti ke Jakarta, nah kita bisa trading bareng lagi di Sukor Altira ya guys, Pasti ya kan? bakal Ya. lebih seru lagi. Kemarin kan Bakal lebih malu-malu seru baru lagi. kenal, Uh, baru uh, kenal gitu kan. uh, uh. Oke. Okay.